biaya tahlilan, yang mana kita tahu biaya tahlilan tidak kecil ya. Hari pertama sampai hari ketujuh, dilanjut 40, 100, setahun, 2 tahun begitu ya. Dari mana duitnya? Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah mengikuti tayangan Media Salik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita lanjut kajian. Di sini saya ingin membahas tentang sumber dana tahlilan. Kira-kira dana tahlilan dari mana? Boleh tidak diambil dari harta peninggalan mayit? Artinya boleh tidak dana tahlilan itu dari harta warisan? Ya, karena banyak orang yang orang tuanya meninggal dunia memiliki banyak tabungan, banyak uang warisan. Akhirnya anak-anaknya menggunakan uang warisan, harta warisan atau harta peninggalan si mayit untuk biaya tahlilan, yang mana kita tahu biaya tahlilan tidak kecil ya. Hari pertama sampai hari ketujuh, dilanjut 40, 100, setahun, 2 tahun begitu ya. Tapi sampai 7 aja sih nggak jadi masalah, nggak harus haul, 40-an nggak harus ya. Nah sekarang yang akan dibicarakan adalah dari mana duitnya? Tahu nggak? Yang tahu mah ketawa. Hah? Dari mana duitnya? Nah, itu yang akan kita bahas. Dari mana duitnya? Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi pada kesempatan kali ini kita tidak membahas hukum tahlil. Kalau hukum tahlil, memang kaum muslimin berbeda pendapat. Ada yang setuju dengan tahlilan, artinya mengatakan mubah. Dan ada yang tidak setuju dengan tahlilan, artinya mengatakan haram, bid'ah. Memang sudah terbagi menjadi 2. Bapak Ibu kalau pengen lebih tahu tentang hukum tahlilan, maknanya, sejarahnya, bisa dilihat di beberapa kitab. Pertama misalkan kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Yang kedua misalkan buku yang dikarang oleh Kiai Ali Maksum, judulnya Amaliyah Amalan Yaumiyah Ahli Sunnah wal Jamaah, atau yang ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, atau yang ditulis oleh Dr. Ahmad Baso misalkan, judul bukunya tradisi Islam Nusantara, atau yang terakhir misalkan buku Fikih Tahlilan yang dikarang Ustadz Abdul Wahab Ahmad ya. Itu buku-buku yang menjelaskan dalil, sejarah, dan seluk-beluk yang berkaitan dengan tahlilan. Ini buku-buku yang pro, yang setuju dengan tahlilan. Ada buku-buku yang tidak setuju dan mengkritik amalan tahlilan, seperti Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah ya. Makanya setelah itu banyak kader-kader Muhammadiyah, ustadz-ustadz Muhammadiyah menulis buku yang mengkritik amalan tahlilan, diterbitkan oleh Muhammadiyah Press. Banyak bukunya. Salah satunya adalah tahlilan dan kirim doa untuk orang yang meninggal, bid'ah atau sunnah, dikarang oleh Dr. Muhammad Nasir ya. Dan fatwa dari Saudi misalkan seperti fatwa dari Lajnah Daimah yang mengatakan dan mengkritik tentang amalan tahlilan. Jadi sekali lagi kita tidak membahas tentang hukum tahlilan, tapi lebih spesifik kita bahas dari mana duitnya, gitu ya. Dari mana? Gebrak.
Dari mana sumber duitnya ya? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya bacakan referensinya. Ini saya ambil dari kitab Ahkamul Fuqaha yang merupakan kumpulan bahsul masail dari Nahdlatul Ulama dari tahun 1926 sampai 2010 Masehi, menukil dari kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Kubra yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya bacakan ya, ini panjang sekali, saya ringkas terakhir. Syekh Ibnu Hajar mengatakan seperti ini: wala yajuzu an yuf'ala syai'un min dzalika minat tarikah atau minat tirkah haitsu kana fiha mahjurun alaihi mutlaqan au kanu kulluhum rusyada'a lakin lam yardha ba'duhum. Beliau mengatakan tidak boleh membiayai tradisi tahlilan yang mana dananya diambil dari harta warisan. Ada salah satu ahli waris yang belum baligh dan berakal. Artinya apa? Artinya kalau seluruh ahli waris sudah baligh berakal, boleh mengambil biaya tahlilan dari harta warisan. Yang kedua, tidak boleh menjadikan harta warisan untuk biaya tahlilan jika salah satu ahli waris tidak ada yang tidak ridho. Ahli warisnya betul semuanya balik berakal, tapi satu orang atau dua itu tidak ridho uang warisan, harta warisan dijadikan biaya tahlilan, maka tidak boleh. Artinya apa? Artinya kalau dua hal ini tidak ada, maka boleh. Misalkan seluruh ahli waris sudah baligh dan berakal, kemudian semuanya ridho, ya sudah, kita bikin biaya tahlilan dari harta warisan. Ridho, ikhlas, semuanya ridho, semuanya ikhlas. Baru ketika itu boleh menjadikan harta warisan untuk biaya tahlilan. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Yang terakhir, di dalam kitab Takmilatuz Zubdatil Hadis yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, ternyata ada 5 hal yang harus kita lakukan sebelum harta warisan dibagi-bagikan. Yang pertama, selesaikan urusan harta dengan Allah. Artinya apa? Kalau di harta tersebut masih ada hak Allah, maka keluarkan dulu hak Allah. Seperti zakat misalkan, orang tua kita meninggalkan harta dan hartanya belum dizakati, maka sebelum dibagi-bagikan sebagai warisan, keluarkan dulu zakatnya. Yang kedua, jika harta tersebut masih memiliki kaitan dengan hak-hak manusia, seperti masih ada barang gadaian dan lain sebagainya, selesaikan dulu urusan pegadaiannya, tebus dulu barangnya dan lain sebagainya. Itu yang kedua, selesaikan dulu urusan-urusan harta dengan manusia. Yang ketiga, yaitu jika orang tua pernah berwasiat harta, maka selesaikan dulu wasiatnya. Bagaimana gambarannya? Seperti ini. Di Jakarta ada namanya Haji Husen. Beliau ketika menikah lama tidak punya anak, maka pepatah orang tua dulu, adopsi dulu anak orang lain, angkat anak. Betul, setelah beliau mengangkat anak, mengadopsi anak, setelah itu beliau tidak berhenti beranak. Artinya apa? Masya Allah, setelah itu Allah kasih anak, banyak anaknya ya. Cuman masalahnya begini Pak, anak adopsi, anak angkat, apakah berhak mendapatkan warisan? Tidak berhak. Jadi anak angkat itu tidak berhak mendapat warisan ya. Lalu bagaimana caranya orang tua agar hartanya itu bisa sampai kepada anak angkat? Karena kan anak angkat ini anak pertama ya.
anak yang pertama datang di kehidupan suami istri, dia yang juga syariatnya bisa suami istri itu punya anak di kemudian hari, kan begitu. Masa anak-anak lain dapat warisan, dia anak pertama mungkin yang paling capek ngurus adik-adiknya, bantu orang tuanya, bantu dagang dan lain sebagainya, masa nggak dapat, begitu ya. Maka anak adopsi bisa mendapatkan harta warisan dengan cara wasiat. Itu yang pertama. Yang kedua dengan cara hibah. Bedanya apa? Kalau hibah diberikan semasa hidup. Jadi semasa hidup orang tuanya sudah memberikan harta kepada anak adopsi. Nah, takut bapak ibu meninggal, saya atau bapak ibu kasih kamu hibah harta. Harta yang di sana, misalkan tanah yang di sana, rumah yang di sana, perusahaan yang di sana buat kamu. Nanti bapak ibu meninggal, jangan nagih apa-apa di harta warisan karena itu anak kandung, anak biologis bapak dan ibu. Kamu nggak dapat warisan, tapi saya, bapak ibu akan berikan kamu harta hibah. Jadi hibah diberikan semasa hidup. Sementara wasiat diberikan setelah meninggal. Mau hibah saja boleh, mau wasiat saja boleh, mau kedua-duanya juga boleh. Misalkan tulis wasiat, anak yang lain dapat warisan, anak angkat dituliskan wasiat. Kalau saya meninggal dunia, anak angkat saya akan mendapatkan tanah yang di sana, yang agak pojok deket sawah, jangan yang di depan. Kenapa? Yang di depan punya orang. Ya nggak usah disebutin juga ya. Ya, itu contoh wasiat ya Bapak Ibu. Jadi yang punya wasiat harta, selesaikan dulu wasiatnya. Cuman wasiat ada aturannya. Batas maksimal wasiat adalah 1/3. Jadi Bapak Ibu jangan wasiat lebih dari 1/3 ya. Kasihan ahli warisnya. Walaupun ibu mungkin sangat gemar untuk bersedekah, ingin hartanya manfaat di akhirat. Seluruh harta saya akan wasiatkan untuk pesantren, masjid dan lain sebagainya. Nggak boleh. Wasiat ada aturannya, cuman boleh sampai 1/3 ya. Setelah saya meninggal dunia, sebagian harta saya untuk masjid, untuk pesantren, untuk ini dan lain sebagainya boleh, cuman batas maksimalnya 1/3. Jangan sampai Bapak Ibu sangat gemar sedekah dan agama sampai lupa sama ahli waris. Ada orang bilang sama saya, Pak Ustadz, saya ingin memberikan harta saya kepada pesantren, masjid, kepada para ustadz, saya pengen bagiin semua. Ahli waris saya nggak mau kasih warisan. Kenapa? Anak-anak saya usaha semua, saya pengen harta ini manfaat buat agama. Saya bilang, Pak Haji, gemar sedekah boleh, pengen punya investasi akhirat boleh, cuman nggak gitu juga caranya. Kata Nabi, sebejat apapun anakmu, gitu ya bahasa kitanya. Tapi tetap itu anakmu. Engkau membiarkan anakmu menikmati harta-hartamu, itu lebih baik daripada di kemudian hari anak-anakmu meminta-minta kepada orang. Ya. Nah, jadi seperti itu, ada aturannya. Kemudian setelah wasiat dilihat apakah orang tua kita punya hutang atau tidak. Kalau punya hutang, selesaikan dulu hutang pihutangnya. Yang terakhir biaya pengurusan jenazah. Biaya pengurusan jenazah hanya 4: memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Selesai. Di luar itu bukan biaya jenazah ya. Maka hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, berarti kalau ingin mengeluarkan dana untuk tahlilan dari harta warisan, maka harus sesuai dengan prosedur, dengan aturan yang tadi disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Titik sampai situ pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin bertanya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang ruh atau penduduk kubur.
Jadi apakah penduduk kubur itu dalam suatu semacam komplek pemakaman itu satu sama lainnya seperti manusia yang hidup di dunia ini, saling berkunjung, apa ada hijab dan lain, dan satu sama lainnya mempertanggungjawabkan amal perbuatan masing-masing dalam Allah. Supaya itu yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tempat ruh di alam barzakh kira-kira di mana? Ini dibahas oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ar-Ruh. Dibahas juga oleh Imam Qurtubi dalam At-Tadhkirah, tapi tidak secara detail. Di dalam Syarhus Sudur juga tidak secara detail. Kemudian ada cerita juga di dalam Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari juga tidak secara detail. Yang detail itu di dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang meninggal dunia ruhnya ditempatkan di alam barzakh. Cuman alam barzakhnya ini beda-beda. Ada yang alam barzakhnya itu dipenuhi dengan nikmat kubur, dan ada yang alam barzakhnya dipenuhi dengan azab kubur. Ya. Yang kalau dirinci seperti ini, ruh para nabi itu berada di satu tempat yang bernama A'lal Illiyin, tempat paling indah. Ruhnya para syuhada itu diletakkan di tembolok burung hijau, yang mana tembolok burung hijau itu sangkarnya menggantung di bawah arash. Kemudian burung hijau itu bebas keluar masuk surga. Jadi para syuhada, orang yang mati syahid ketika di dunia, mereka bisa masuk surga walaupun belum bisa menikmati fasilitas-fasilitas surga. Cuman ngelihat doang, Pak. Ibarat bapak ibu ngelihat perumahan mewah itu dari mobil, keliling ngelihat, oh masya Allah rumahnya bagus, tamannya bagus, fasilitasnya lengkap. Itulah para syuhada ada di tembolok burung hijau. Burung itu keliling surga, cuman lihat keindahan surga aja. Itu para syuhada. Orang soleh ada yang di Al-Baydo, ada yang di Jabiyah, ada yang di tempat lain. Intinya semua mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Dan mereka bisa saling mendatangi, saling mengunjungi. Ya. Nah, itu orang-orang soleh penikmat kubur. Ada lagi orang kafir atau orang Islam yang amal solehnya sedikit. Nah, ini ada yang di Sijin, ada yang di tempat-tempat yang lainnya, yang mana tempat itu dihiasi dengan azab kubur. Ya. Nah, di dalam Sahih Bukhari itu, ketika orang meninggal dunia dan itu orang soleh, ditempatkan di tempat yang sangat indah, entah di Baido dan lain sebagainya. Nanti orang soleh itu akan menunggu teman-temannya, keluarganya, sahabatnya. Setiap kali ruhnya datang, itu seperti datang dari haji. Ini di riwayat disebutkan seperti itu ya. Seperti datang dari haji, disambut oleh ruh-ruh yang telah ada di sana. Dipersilakan duduk, cerita-cerita di dunia bagaimana, kabar terupdate gimana, Jokowi gimana, Prabowo gimana, Gibran bagaimana, begitu. Bahkan di riwayat disebutkan sampai-sampai ruh ini bertanya tentang kucing yang ada di rumahnya. Itu kucing Anggora, saya mati atau masih hidup tuh setelah saya tinggal mati. Sampai bertanya seperti itu, anak saya sudah menikah belum? Anak saya bagaimana, ke masjidnya rajin atau enggak? Sampai-sampai ditanya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ada ruh baru yang datang. Ruh lama bertanya, mana si fulan? Teman kita, jamaah majelis Aisyah Basuni. Kata ruh yang baru, lah perasaan dia matinya duluan daripada saya ini baru nih. Dia sudah setahun yang lalu. Kata ruh yang lama, loh kok nggak ada di sini? Terus di mana dia? Ditanya sama malaikat, kata malaikat, dia mau mampir dulu di Sijin, di gerbang pintu neraka. Pengen survei apa-apa itu ya. Jadi kisahnya seperti itu ya. Kemudian
walaupun jasadnya dikubur berdampingan, tapi ruhnya belum tentu ketemu di alam barzah, Pak. Karena yang menentukan alam barzah, nikmat kubur, azab kubur, itu kualitas amal, bukan dekat dan jauhnya jasad yang dikuburkan. Bisa jadi jasadnya dikubur berdampingan, tapi ruhnya tidak bertemu di alam sana. Dan bisa jadi kuburannya berjauhan, tapi ruhnya akrab di sana. Al arwah junudun mujannadah, fama ta'alafa minhu, fama ta'arafa minhu iktalafa, wa ma tanakaro ikhtalafa. Jadi ruh itu seperti pasukan yang berbaris. Kalau satu serper, satu circle kesolehannya sama, ketemu, Pak. Tapi kalau seandainya beda apa namanya, beda server, yang ini soleh, yang ini enggak soleh, walaupun berdampingan di kuburnya, di sana tidak akan bersama. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.